Ada yang pernah dengar? Saya sebagai pecinta musik, ya kan? Saya ketika mendengarkan sebuah lagu, itu saya selalu meresapi dan menghayati liriknya. Karena saya percaya bahwa sebuah lagu yang diciptakan oleh penyanyi atau pencipta lagu itu ada maknanya. Seperti lagunya Denny Caknan yang kemarin apa jenenge? Negoro Angin. Nah, seperti itu. Di liriknya itu kan ada tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu. Nah, ternyata jarak antara Ngawi, Denny Caknan kan Ngawi ya. Ngawi ke Negoro Angin itu kan Belanda. Jarak antara Ngawi ke Belanda setelah saya ukur temenan di Google Map itu ternyata benar 11.000 kilometer. Ya, makanya saya suka lagunya itu seperti itu. Ya. Dan kemarin saya muncul di FYP TikTok, ada sebuah lagu yang liriknya ngena ke saya. Ya. Namanya lagunya Sesi Potret. Ini namanya pizza. Ya. Apa sih? Sebelumnya, for your information, lagu ini adalah lagu yang menceritakan seorang anak ya, yang itu lagi bekerja atau merantau ke luar kota dan memilih untuk tidak pulang ya, karena penghasilannya pas-pasan ya. Tetapinya silakan didengarkan. Tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tanganmu.
Liriknya ada yang keliru itu, sebentar ya. Nanti pesan saya, ketika kalian akan merantau atau kalian akan keluar dari rumah, keluar untuk mencari uang, keluar untuk mencari ilmu, ya, usahakan ada waktu untuk pulang, ya, ada waktu untuk pulang, sehari atau 2 hari. Itu waktunya sangat bermakna. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena saya mengalami. Ketika saya di Malang, ya, saya kan MA di Jember, terus kuliah di Malang. Jadi saya jarang berada di rumah. Ada satu momen ketika saya itu wegah kate pulang. Aras-aras jenenge arek enom ya. Dan itu akan kalian rasakan. Ada satu momen pegah ketemu, males. Padahal kesempatan itu ada, uang ada, terus kendaraan ada, tapi wegah ketemu. Nah ini kita bedah lagunya ya. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu diijabah Sang Maha Kaya. Ya, berkat doa orang tua kita yang sudah diijabah atau sudah dikabulkan, akhirnya si anak ini sudah punya penghasilan, ya. Kemudian anak ini bisa pulang, ya. Ketika hari raya atau lebaran sudah bisa pulang dengan membawa oleh-oleh, ya kan. Tapi anehnya ini bukan kau yang menyebutku, oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Nah, ternyata ketika pulang, ternyata bukan orang tua kita yang menyambut kita di rumah. Ya. Ku bertemu ke rumah barumu. Mana rumah barunya? Kuburan atau pemakaman. Ya. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Ketika kita ke kuburan orang yang kita sayangi, kita kan tidak bisa melihat wajahnya, kita tidak bisa bertemu orangnya. Apa yang bisa kita lihat? Papan dan namamu, ya. Kemudian kita rindu, mana ocehan, mana wewangian khasmu, mana ketika kita lupa sholat dielingno, ayo sholat. Mana ketika kita HP-an terus dielingno, jo HP-an naik. Ya. Mungkin kata-kata itu bagi kita sekarang itu adalah kata-kata yang nyebelin. Ya. Ojo HP-an naik, ayo kono nyapu-nyapu. Ojo dolen naik, masak kono lho. Ojo dolen naik, ayo wae sembayang. Mungkin kata-kata itu sekarang itu adalah kata-kata yang paling menyebalkan di dunia. Tapi ya, ketika suatu saat kata-kata itu sudah tidak terdengar lagi di telinga kita, maka kata-kata itu yang akan jadi apa? Rindu. Ya.
Kita tidak akan bisa mendengar kata-kata itu lagi. Revan, ayo sholat nak. Do, ayo ngaji. Ya. Jarak ini terlalu jauh, ndak iso nyusul. Sudah terlalu jauh sudah. Bukan seperti jarak antara Lumajang ke Surabaya, Lumajang ke Jakarta. Itu kan masih bisa, tapi kalau ini sudah jaraknya sudah beda. Sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mendengar lagi. Kita tidak bisa melihat lagi. Jadi hari ini yang mungkin kalian rasakan ketika kalian mendengar kata-kata itu atau ocehan-ocehan itu yang mungkin bagi kalian adalah suara yang menjengkelkan, tapi percayalah dan yakinlah kata-kata yang menurut sampean menjengkelkan itu adalah kata-kata yang dirindukan oleh sebagian dari teman kalian. Ya, sebagian dari teman kita itu merindukan kata-kata seperti itu. Ya, jadi kita yang hari ini masih mendengar kata-kata itu harus bersyukur. Ya, karena tidak semuanya bisa mendengar kata-kata itu. Ya. Sesi potret yang selalu ku benci. Ya. Kita ketika bertamu atau melihat ke rumah teman kita atau ke rumah saudara kita atau ke rumah siapapun, ketika melihat di dinding ruang tamu atau ruang tamunya, ketika ada foto keluarga yang masih lengkap, ya kan? Makanya ini ada liriknya, sesi potret yang selalu ku benci. Kenapa? Karena potret yang ada di foto itu sudah tidak lagi lengkap. Susunan barisannya tak sama lagi. Mungkin lebaran tahun kemarin atau 2 tahun kemarin kita masih bisa jejer bareng foto lengkap. Kemudian lebaran tahun depan itu sudah kehilangan satu lagi, lebaran tahun depannya lagi kehilangan lagi. Ya. Jadi mengibatkan susunannya tak sama lagi. Jadi mungkin yang lebaran tahun kemarin lengkap, ada mbah ini ya kan, ada ayah, ibu, sampean dan sebagainya. Nah ini, sesal hatiku tak sempat temani kamu. Ya, mungkin saat ini sampean masih 24 jam bertemu dengan orang tua kalian. Ya, mungkin hari ini sampean masih bisa melihat senyumannya, tangisnya, tawanya, tidurnya, bangunnya. Tapi itu tidak selamanya akan kita lihat. Ya, maka dari itu ketika kalian sudah keluar dari rumah, maka sempatkanlah waktu sekecil apapun, seminimalis apapun,
Sejauh apapun sampean nantinya, entah itu ke luar negeri atau kemanapun, pulang. Ya, sehari 2 hari pulang. Karena penyesalan itu pasti akan ada di akhir. Harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu. Apa kata ajaib itu? Apa kata ajaib itu? Hah? Ketika kita ada keluarga atau saudara yang mungkin akan meninggal, apa yang dibisikkan ke telinganya agar mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan tahlil la ilaha illallah, mengucapkan sholawat, ya. Pernah enggak sampean seperti itu? Ketika ada orang yang mau meninggal, itu biasanya kan dibisikkan ke telinganya agar diikutkan. Tujuannya apa? Agar dia meninggal itu dalam keadaan Islam, pertama. Yang kedua, dalam keadaan suci, baik hatinya maupun raganya. Lah kalau kita sudah tidak ada, maksudnya kita tidak ada di rumah, ketika ada orang yang kita sayangi hendak akan meninggalkan kita selamanya, tapi sampean tidak bisa atau kita tidak bisa berada di sampingnya, akhirnya kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ke telinganya, kita tidak bisa mengucapkan syahadat ke telinganya. Ya, kata ajaib di sini yang dimaksud itu adalah seperti itu. Jadi syahadat lihat, ketika kita masih kecil, ya mungkin pernah enggak sampean diajari, ketika kita masih kecil kan kita diajari untuk berjalan. Ketika kita masih kecil kita diajari untuk iki carane nyekel pulpen, iki carane maem nggawe tangan kanan, ya kan? Iki carane jalan, ayo dituntun. Kan seperti itu dulu, ya kan? Ketika kita masih kecil kan kita seperti itu. Tapi kenapa kok kita sekarang ketika ada mbak atau orang tua kita yang minta tolong, "Dok iki HP iki ya apa carane?" Terus sampean guyu, "Mbak, mbak ngene ae ndak iso yo. Pak ngene ae ndak iso." Ya. Padahal dulu ketika kita masih kecil, kita kan diajari carane ya pakai tangan kanan, carane jalan. Apakah orang tua kita dulu itu guyu? Apakah orang tua kita dulu itu komplain? Ngene ae ndak iso mlaku. Ndak. Lah kok sekarang kita ketika orang tua kita atau mbah kita itu njaluk tolong ngajari telepon, kok malah diguyu. Ketika ada orang tua ada orang tua yang mungkin enggak tahu HP, malah diguyu. Ya. Padahal dulu kita yang enggak tahu apa-apa. Ya. Awak dhewe iki ndak ero jenenge huruf A, huruf B. Ya. Ndak tahu. Jadi hari ini nanti pulang ke rumah sampaikan rasa terima kasih, ya, ke orang tua, ke mbah, siapapun orang yang sampean sayangi di rumah kalian yang hari ini masih ada, sampaikan rasa terima kasih karena selama 15 tahun 14 tahun, ya sampean umur piro saya? 14 tahun sampean sudah diajari berbagai macam hal, ya. Maka dari itu sampaikan rasa terima kasih dan mohon maaf karena kita tahu
mungkin dari ucapan kita, tingkah laku kita itu ada yang kurang berkenan di hati orang tua kita. Ketika disuruh ojo dolanan HP ae, potang. Ya. Kalimat sederhana, potang itu nyeleki ke hati. Dan itu saya rasakan saat ini. Ketika saya menjadi guru, ada salah satu siswa yang mungkin ngomongannya kurang pas, itu masih membekas. Dan saya mikir loh, berarti orang tua saya dulu ketika saya mungkin mengucapkan hal yang tidak enak, itu ya podo rasane. Ya. Akan membekas terus. Ya. Dan yang terakhir, yang mungkin masih ada dan masih lengkap, gunakan teknologi sebaik mungkin. Ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Sampean punya waktu, sampean abadikan. Ya. Gunakan HP sampean itu untuk foto, untuk video, ya. Karena itu adalah hal yang paling mahal nantinya. Ya. Dan yang sudah tidak ada, gunakan telapak tangan kalian untuk berdoa. Ya. Gunakan untuk berdoa karena tidak ada sesuatu yang tidak nyampe ya selain daripada doa. Sampean kate lapo-lapo ndak iso karena sudah tidak ada. Apa yang bisa ya berdoa. Ya. Jadi itu kenapa kok saya pengen nyetel lagu ini? Karena bagi saya lagu ini adalah lagu yang liriknya paling dalam, yang beberapa hari belakangan ini saya dengarkan. Ya. Dan mungkin di pertemuan-pertemuan mendatang, jika masih ada kesempatan, saya akan mencarikan lagu lagi yang mungkin itu liriknya relate. Ya. Karena bagi saya lagu itu ya itu tadi adalah pesan. Lagu itu adalah pesan, bukan hanya sekedar lagu yang hanya bisa dirasakan di telinga. Jadi kalau saya mendengarkan lagu itu, saya dengarkan ke telinga, saya masukkan ke dalam hati. Entah itu lagu genrenya sholawat, Arab atau pop, jazz, dangdut misalnya. Dangdut pun juga demikian. Ada lirik-liriknya penuh akan makna. Ya. Saya itu saja. Sekarang sudah jam 9 kurang.